Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tsumma amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk nabi kita, nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mari kita sedikit membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yaitu kitab Riyadhus Shalihin, bab tahrimul ghibah wal amru fi hifdzil lisan. Bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara ghibah. Kemudian kita masuk juga di pertemuan sebelumnya tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lisan kita. Dan ada beberapa hadis yang telah kita bahas, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau lebih baik dia diam. Kemudian juga hadis yang telah kita baca yaitu dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwa beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, siapakah orang-orang muslim yang paling afdal? Kemudian Rasulullah menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Jawaban Rasulullah, orang muslim yang paling afdal adalah orang yang selamat kaum muslimin, orang-orang yang Islam selamat dari lisannya dan tangannya. Perhatikan, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengucapkan kebaikan atau diam, dan orang yang terbaik dari kaum muslimin adalah orang yang mampu selamat orang-orang muslim dari lisan dan tangannya, dari ucapan dan tingkah lakunya. Kemudian hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, an Sahl bin Sa'ad, dari Sahl bin Sa'ad, qala Rasulullah SAW. Sahl mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin, kata Rasulullah SAW, bagiku apa yang terdapat di antara dua rahangnya dan apa yang terdapat di antara dua kakinya, admanu lahul jannah, aku akan jamin, kata Rasulullah, baginya surga. Dalam hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bagaimana pentingnya, bagaimana urgennya, bagaimana bahayanya lisan, dan dia merupakan anggota tubuh yang paling berbahaya. Ya, anggota tubuh yang paling berbahaya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "Mayyadmanuni," barang siapa, man yadman li, barang siapa yang menjamin terhadapku atau bagiku, ma baina lahyaihi, antara dua rahangnya. Apa yang ada di antara dua rahang kita? Yaitu lisan. Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa menjamin lisannya, menjamin lisannya tidak menyakiti orang lain, menjamin lisannya untuk terjaga dari memprovokasi, melakukan ghibah, mengucapkan ucapan yang tidak baik, menipu dan sebagainya, aku jamin baginya surga, kata Rasulullah SAW. Ya, barang siapa yang menjamin bagiku apa yang terdapat di dua rahangnya, kemudian apa yang terdapat di dua kakinya, antara dua kakinya, antara dua rahang dan antara dua kaki, yaitu lisan dan kemaluan. Dan perhatikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menggandengkan antara lisan dan kemaluan. Ini menunjukkan bahwa keduanya perkara yang sangat bahaya, yang mesti dijaga, lisan kita dan kemaluan kita.
Dan kita dapati apa? Orang sangat menjaga kemaluannya. Dia sangat berhati-hati untuk menjaga sesuatu yang penting baginya. Namun di sisi yang lain, yang mana Rasulullah menggandengkan antara keduanya, orang kadang di lisannya tidak menjaganya. Ya, bagaimana dia menutupi kemaluannya cuman ketika lisannya diumbarnya, lisannya dilepaskannya, ucapan-ucapan tidak diperhatikannya, apakah yang keluar dari lisannya menyakiti orang atau tidak. Ya, cuman kalau kemaluannya dia tutup bahkan berlapis-lapis. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Kalau dia bisa menjamin apa yang terdapat di antara dua rahangnya dan yang terdapat di antara dua kakinya, ini menunjukkan keduanya penting. Keduanya harus dijaga. Sebagaimana kita menjaga kehormatan kita, sebagaimana seorang perempuan menjaga kehormatannya, dia tidak berikan kepada siapapun kecuali kepada suaminya. Begitu juga seorang laki-laki, dia hanya untuk istrinya. Begitu juga seharusnya lisannya dia jaga, yang dia ucapkan adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut apa? Akan terjerumus ke dalam api neraka. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanyakan, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dijatuhkan atau terjerumus ke dalam api neraka karena penyebab lisan?" Karena Nabi ditanyakan kepada Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian mau aku beritahu yang bisa menjaga semua iman, Islam dan seterusnya?" Apa kata Rasulullah? Ya, jaga lisan ini. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami akan diazab dengan lisan kami?" Rasulullah mengatakan, ya, betapa banyak, kata Rasulullah, orang-orang yang terzungkur, orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, itu sebabnya hasaidu alsinatihim. Disebabkan apa? Ya, ulah lisannya. Ulah dari penyebabnya semuanya adalah hasil dari lisannya. Ya, ini menunjukkan bahwa penting bagi kita menjaga lisan kita, bagaimana Rasulullah menyandingkan dengan menjaga kemaluan dengan menjaga lisan, menunjukkan keduanya perkara yang sangat berbahaya dan keduanya harus dijaga. Dan Rasulullah berani menjamin, "Aqman lahul jannah." Aku jamin, kata Rasulullah, orang yang mampu menjamin menjaga lisan, menjaga faradnya, aku jamin, kata Rasulullah SAW, ya, surga untuknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis ini, betapa pentingnya kita menjaga lisan kita, sebagaimana betapa pentingnya kita menjaga kemaluan kita. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis berikutnya disampaikan oleh Imam An-Nawawi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu sami'an nabiy, bahwa Abu Hurairah mendengar Nabi SAW yaqul, mengatakan, "Innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, kata beliau, kata Rasulullah SAW, "la yatakallamu bil kalimah," sungguh mengucapkan sebuah kalimat, satu ungkapan yang bisa difahami, "ma yatabayyanu fiha," ya, yang mana dia tidak berfikir terlebih dahulu, yang mana dia tidak berfikir menyatakan ini baik atau buruknya, yazillu biha. Perhatikan, Rasulullah mengatakan ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah ucapan yazillu biha, yang mana dia terjerembab, yang mana dia terjerumus, yang mana dia terserungkup, terjatuh biha ilanna, dengan ucapan tersebut ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yaitu lebih jauh antara barat dan timur. Perhatikan, gara-gara satu kalimat, kata Rasulullah SAW, yang dia tidak berfikir apakah kalimat ini mengandung kebaikan yang sehingga dia bisa berucap mendapatkan pahala, atau sebaliknya mengandung dosa yang bisa membuat dia terjerumus dalam api neraka. Dia tidak berfikir hal demikian, kata Rasulullah, karena kalimat tersebut dia terjerumus ke dalam api neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat. Timur dan barat cukup jauh, namun karena, kata Rasulullah, dengan sebuah kalimat dia terjatuh ke dalam api neraka, ke dalam kerak api neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Ini menunjukkan betapa kita diperintahkan oleh Rasulullah menjaga lisan kita, berfikir terlebih dahulu apa yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan tersebut hal yang baik, ucapkanlah.
Kalau yang kita ucapkan tersebut hal yang buruk, jangan diucapkan. Lebih baik kita tenang, diam. Kenapa? Wassalamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan kaum muslimin tidak ada yang bisa menandinginya. Kalau kita sudah berucap, mengeluarkan ucapan yang menyakiti hati seseorang, itu sulit untuk menariknya. Walaupun bisa kita tarik, bisa minta maaf, hati orang sudah terlukai dan sudah tercatat. Apalagi melakukan perbuatan ghibah, mengunjingkan orang lain, mengadu domba orang lain, menyakiti orang lain. Perhatikan, kalimat yang kita ucapkan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada seseorang yang ahli ibadah. Dia ahli ibadah, namun ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, ternyata ucapannya ucapan yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan hadis yang berikutnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak mengira itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat pahalanya di sisi Allah, sehingga dia masuk dengan kalimat tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hamba yang lain, dia berucap dengan sebuah ucapan yang dia tidak menganggap itu ucapan yang penting, dia menganggap ucapan yang tidak berbahaya, ternyata dengan ucapannya terjerumus ke dalam api neraka. Diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang laki-laki ahli ibadah, kemudian dia bertemu dengan seorang hamba yang kerjanya maksiat, kerjanya mencuri, kerjanya minum khamar, kerjanya ini dan itu. Kemudian dia mengatakan, si ahli ibadah mengatakan apa? Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, katanya, si ahli ibadah yang dia takjub dengan ibadahnya, dia takjub dengan amal ibadahnya, kemudian dia mengatakan, demi Allah, si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan, siapa yang bersumpah bahwa aku tidak mengampuni dia, kemudian Allah mengatakan, aku ampuni dia dan aku hapuskan amalanmu. Bagaimana seseorang berucap, dia merasa ucapan tersebut ucapan yang biasa, yang dia yakin bahwa si fulan ini, karena dia setiap hari ini ditemui minum khamar, melakukan dosa, mencuri, melakukan kemaksiatan, sampai dia bersumpah, si fulan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Maha Pengampun. Ucapan yang diucapkan oleh orang ini adalah ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Selama orang tersebut masih hidup dan ada kesempatan untuk bertobat, Allah bisa menerima taubatnya. Namun orang ahli ibadah ini, karena takjubnya dengan ibadahnya, dan dia bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni dan Allah Maha Pengasih, Allah katakan, saya ampuni dia dan saya hapuskan pahalamu. Yang ahli maksiat tadi diampuni oleh Allah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam surga. Yang ahli ibadah tadi, karena dia merasa dia adalah orang yang terbaik, ujub, merasa takjub dengan amalannya sehingga dia menganggap enteng manusia yang lainnya, Allah hapuskan amalannya karena dosanya tersebut, Allah jerumuskan ke dalam api neraka. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hadis yang kita bawakan pada kesempatan siang hari ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga lisan kita. Betapa urgennya kita memperhatikan setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Lisan yang tidak bertulang, yang ketika dia berucap, ucapan apa saja bisa diucapkannya. Dan akhirnya ada kalanya kita akan beruntung kalau kita ucapkan ucapan yang baik, dan sebaliknya karena lisan kita tersebut kita menjadi orang yang celaka, kita akan menyesal di akhirat nanti, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka lantaran lisan kita. Dan perhatikan di hadis yang pertama tadi, bagaimana Rasulullah menyandingkan antara lisan, menjaga lisan dan menjaga kemaluan yang sangat-sangat kita jaga, yang sangat-sangat kita menjaga kehormatan kita. Begitu juga seharusnya kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Fikirkan setiap apa yang kita ucapkan. Ketika dia adalah kebaikan di sisi Allah, bernilai pahala, silahkan ucapkan. Namun ketika dia bernilai dosa,
yang akan mengakibatkan penyakit, yaitu penyakit yang menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan berisi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita diam 1000 bahasa daripada mengucapkannya, sebagaimana kita menjaga kehormatan kita, menjaga kemaluan kita. Karena keduanya sesuatu yang sangat dahsyat yang harus sama-sama kita jaga, sebagaimana keduanya kita ingin selamat. Begitu juga jangan sampai kita kedua lisan kita tersebut kita umbar sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hadis yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga lisan kita sehingga kita mendapatkan jaminan surga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.